Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa di ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang dalam acara Caring Bincang Ringan. Yang pada kesempatan kali ini kita secara spesial menghadirkan seorang tokoh yang hebat, yaitu Bu Nining Sulistianingsih ya. Ya, beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Kota Semarang, dan beliau ini salah satu pakar PTK di Kota Semarang. Karena beliau juga pernah mengikuti lomba PTK tingkat nasional, Bu ya. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ya. Nah, ini beliau pernah juara berapa, Bu? Juara 3. Juara 3. Kabarnya bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Pak Radi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bu. Gini, Bu, sengaja dari kami MGMP mengundang Ibu untuk hadir di ruang Mat Channel dalam acara Bincang Ringan karena ada sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan Ibu. Tapi biar enak, ini dibuka gimana ya? Tidak apa-apa ya, kita jaraknya sudah kita buka. jauh ya. Oke. Mohon izin. Iya. Kita tetap jaga jarak. Begini Bu Nining, ini kan teman-teman guru ini kan banyak yang menyampaikan keluh kesah. Ya termasuk saya sendiri juga pernah mengalami, Bu. Karena adanya persyaratan khususnya itu kalau teman-teman mau naik pangkat dari golongan 3 ke golongan 4. Itu kan di sana dipersyaratkan adanya PI yang salah satunya diwajibkan PTK. Nah, ini menjadi kendala teman-teman. Nah, ini kami perlu belajar dari Ibu ini. Ini bagaimana sebenarnya, Bu? Begini Pak Radi, jadi kalau untuk kenaikan pangkat itu sendiri kita tinggal melihat dari golongan apa ke apa. Yeah. Kalau jadi tidak semua golongan butuh PTK, Bu ya? Tidak. PTK itu diwajibkan untuk dari golongan 3D ke 4A dan 3D ke 4A. Ya, terus 4A ke 4B dan seterusnya. Oh gitu. Ya, itu wajib ada PTK, Pak. Berarti mulai ke golongan 4 ya, dari golongan 3 ke 4. Ya, betul. Terus kendala teman-teman apa, Pak? Gini, Bu. Di masa pandemi ini, ya. Ini kan kita tidak bisa tatap muka dengan anak-anak. Sementara yang namanya PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Dan kita tidak pernah di kelas, tidak pernah bertatap muka dengan anak-anak. Nah, bagaimana kita bisa menyusun satu PTK atau melakukan penelitian sedangkan itu menjadi syarat. Nah, ketika itu tidak bisa kita lakukan, itu kan kita terkatung-katung. Iya, betul sekali. Begini Pak Radi, jadi tadi kalau Pak Radi mengatakan penelitian tindakan kelas, mohon maaf untuk mungkin pemahaman kelas itu sendiri jangan terbatas hanya satu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding ya. Oh gitu? Iya. Lah, selama masa pandemi 1 tahun ini ya, Pak Radi kan guru. Iya. Pak Radi mengajar tidak? Iya, mengajar. Di mana mengajarnya? Virtual. Kelaskah itu? Kelas bukan? Kelas maya. Lah ya, kelas bukan? Ya, kelas. Kelas. Nah, kan artinya bahwa PTK di masa pandemi mungkin tidak dilakukan. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana teknisnya kita melaksanakan PTK sementara virtual seperti itu? Oh, jadi kendalanya karena virtual. Iya. Sekarang begini, Pak. Kita kembali ke esensi dari PTK itu sendiri. Mengapa sih guru kok melakukan PTK? Ada apa? Karena ada masalah yang dihadapi di suatu kelas. Nah, betul sekali. Apakah di kelas virtual tidak ada masalah? Oh, jelas banyak. Nah, kenapa tidak mungkin dilakukan PTK di masa pandemi? Permasalahannya selama ini pembangunan kita PTK itu kan kita tatap muka, penelitian, anak melakukan kegiatan, kita amati, lah gitu loh, Bu. Oh. Nah, sementara kalau virtual itu kita melakukan pengamatan juga kesulitan gitu loh. Kesulitan Kemudian apa juga, karena belum paham? Kan berbeda. Sulit dengan belum paham itu beda, Pak. Nah, mungkin juga dua-duanya. Dua-duanya. Ini di samping belum paham, kita melakukan pengamatannya bagaimana, kemudian nanti juga
apa itu alat ukurnya bagaimana gitu loh. Ya. Kan objektivitasnya juga dipermasalahkan. Ya, itu yang menjadi kendala ya. Iya. Jadi begini Pak Radi, mungkin juga teman-teman guru yang lain selama masa pandemi kelihatannya kok semuanya tiarap, tidak menghasilkan karya begitu ya. Padahal ini salah satu syarat juga untuk meningkatkan keprofesionalitas kita sebagai guru, yaitu dengan naik pangkat. Dan tadi disebutkan bahwa salah satu syarat untuk naik pangkat dari 3D ke 4A, 4A ke 4B dan seterusnya, salah satunya adalah PTK wajib. Nah ini kan tetap harus dilaksanakan oleh guru. Iya. Nah mungkin isu yang berkembang bahwa nanti akan ada TAPKA. Apa tuh? TAPKA, tatap muka. Oh, tatap muka ya. Tapi tatap mukanya itu kan tidak seperti dulu. Belum bisa full juga mungkin ya. Iya, jadi kita di new normal ini tatap mukanya juga terbatas. Apakah terus kita berhenti tidak bisa berkarya? Nah, itu yang menjadi masalah. Iya, menjadi masalah kita kan seperti itu, Bu. Ya, nah, maka ini kami perlu mengundang Ibu untuk memberikan solusi. Ya, terima kasih kepercayaannya. Jadi ketika kita sudah mempunyai kelas maya ya Pak, ya. Kelas virtual. Nah, di mana kita melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh dengan kelas maya itu tadi, kita kan juga menyusun suatu RPP. Ya. RPP kelas maya tentunya ya Pak. Nah, tentunya RPP kelas maya itu bisa tidak diamati? Bisa. Bisa. Nah, siapa observernya? Kita juga orang tua. Kepala sekolah. Ya, untuk keterlaksanaan RPP panjenengan di kelas maya. Ya. Nah, nanti disusun instrumennya. Instrumen untuk keterlaksanaan RPP kelas maya panjenengan. Ya. Nah, kemudian bisa juga diamati untuk proses pembelajarannya. Nah, goalnya apa yang menjadi masalah? Oh, yang menjadi masalah ternyata di masa pandemi ini hasil belajar siswa kok rendah misalnya di satu kelas. Di kelas yang lain tidak ada masalah, di satu kelas rendah. Ini kan masalah bagi guru. Nah, jika masalah ini tidak diselesaikan guru, ya tidak menjadi masalah tentunya ya. Istilahnya bodo amat kan. Tapi kan juga beban moral gitu loh, Bu. Kalau guru yang profesional pasti tidak begitu, Pak. Yeah. Jadi kita punya ada rasa kegalauan. Oh, ini ada kelas yang lain sudah bisa mencapai sekian, kok kelas ini tidak bisa. Nah, ini kan menjadi masalah atau problem bagi si guru. Nah, guru akan menindaklanjuti dari masalah yang dihadapi melalui apa? Penelitian. Nah, kalau penelitian yang dilakukan guru namanya kan penelitian tindakan kelas. Yeah. Kelas itu yang bermasalah akan kita selesaikan masalahnya. Nah, kita inventarisir dulu masalahnya apa yang dihadapi guru di kelas maya itu. Nah, bisa hasil belajar bisa. Atau bisa juga kita bidik karakternya, Pak. Bisa, Pak. Itu apa harus dua-duanya atau boleh salah satu yang diukur, Bu? Tergantung masalah yang dihadapi guru. Iya. Itu tidak bisa. Kita bukan mohon maaf, aku mau mengadakan penelitian, enaknya meneliti apa ya? Bukan begitu, Pak. Mohon maaf, kita bukan eksperimen loh, Pak. Ya. Bukan penelitian eksperimen. Ya. Kalau penelitian eksperimen itu kan kita mencari masalah. Ya. Nah, kemudian nanti kita menguji teori. Ya. Misalnya ini, metode pembelajaran ini tepat nggak dilakukan. Nah, itu eksperimen menguji teori. Tapi kalau PTK itu suatu penelitian yang mengatasi masalah si guru di kelas tertentu. Yeah. Jadi tidak bisa ditentukan nanti saya mau meneliti ini saja, tidak. Tapi dari awal sebagai guru kan panjenengan merefleksi pembelajaran, Pak. Iya. Menganalisis, mengevaluasi kan merefleksi. Okay. Nah, dari hasil refleksi itu panjenengan tahu kelas ini hasilnya nilainya bagus-bagus di atas 96. Yang kelas ini kok rata-ratanya hanya 60 apa 70. Ada apa? Nah, ini kan masalah. Yeah. Terjadilah suatu kesenjangan. Nah, setelah dikaji ternyata kelas yang nilainya rata-ratanya 90 ke atas ini ternyata mereka kalau tes itu tidak jujur, Pak. Jadi laptopnya untuk tes, HP-nya untuk ini Pak, browsing atau bahkan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, bisa jadi seperti itu. Ini Bu, betul itu. Ini kan kami juga punya masalah juga gitu. Ketika tatap muka, menurut saya anak ini justru dalam tanda kutip termasuk yang low.
Tapi begitu daring itu malah prestasinya bagus. Nah, berarti itu sebenarnya sudah merefleksi iya. ada apakah gerangan, kan begitu. Kan biasanya anak ini nilainya kok 60 misalnya, sekarang kok jadi 90 katakanlah. Nah ini apakah betul-betul karena pembelajaran panjenengan berhasil atau ada apa? Nah mungkin ini bisa dicari lewat orang tua. Apakah ketika tes itu anak-anak jujur mengerjakan sendiri, atau bahkan nanti dibantu guru lesnya Pak yang mengerjakan guru lesnya, bisa jadi loh. Nah ini yang perlu kita atasi. Berarti kita bisa gini Bu ya, kita bisa melakukan penelitian untuk kedisiplinan dan Bisa, kejujuran anak ya, karakter kedisiplinan, kejujuran, apalagi misalnya yang mau yang terjadi di kelas itu. Karena kalau kita akan tadi mengukur prestasi itu tadi nggak ada jaminan gitu loh. Tapi justru kan yang jadi masalah itu kan tentang kedisiplinan anak yang mungkin ketika kita Zoom itu mereka juga, saya pernah mengalami juga 40 menit dari 3 kelas, 2 kelas itu yang hadir 23. Berarti tidak 100% kan? Nah. Kemudian yang 5 kelas itu hadir 39. Nah, kenapa? Nah, berarti di kelas itu ada masalah. Iya. Nah, panjenengan merefleksi diri, ada masalah apa? Apakah karena sarana prasarananya, atau mungkin tidak ada perhatian orang tua, atau motivasi anak? Yang nah ini kan berarti kalau motivasi kita bisa angkat masalah motivasi. Kita teliti motivasinya. Itu motivasi anak dalam mengikuti PJJ. Kadang disuruh on cam juga kadang nggak mau anak-anak. Ya, berarti kan masalah real yang kita hadapi dalam PJJ ini berarti Bu ya. Iya, masalah yang dihadapi guru tidak mencari-cari. Kalau memang yang menjadi masalah itu tadi bukan masalah prestasinya tinggi atau tidak, karena itu tadi alat ukurnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, berarti justru yang perlu kita teliti di sini adalah tentang kedisiplinan atau kejujuran anak itu penting ya. Penting itu ya. Begitu ya. Terus kira-kira instrumennya gimana Bu? Nah sekarang apa yang menjadi masalah, misalnya motivasi. Nah tentunya kalau di dalam penelitian itu kita butuh namanya referensi atau biasanya kajian ilmiah ya. Nah itulah pentingnya suatu penelitian API, di mana A-nya itu asli. Original bikinan kita sendiri, kemudian P-nya itu perlu. Nah kadangkala yang justru teman-teman lupa itu perlukah masalah itu diteliti? Kalau hanya masalah mohon maaf ini karena anak-anak tidak mempunyai HP, perlu diteliti tidak? Tidak perlu. Tidak perlu, belikan saja. Nah, selesai. Selesai. Ini bukan ranahnya guru. Iya, bukan ranah PTK, ranah orang tua, ataupun kita bisa mencari bantuan ya. Atau sekolah memfasilitasi. Atau gimana? Nah, jadi ini tidak perlu diteliti. Tapi kalau motivasi rendah, nah itulah ranahnya guru, perlu diteliti. Bagaimana ya supaya motivasi belajar anak-anak itu meningkat di masa pandemi ini. Nah, kita mencari referensi. Sebenarnya motivasi belajar itu yang seperti apa sih? Nah, kita cari buku-buku dari beberapa ahli mengatakan begini, panjenengan harus menyimpulkan yang terkait khususnya dengan PJJ ya Bu ya. Iya, PJJ dan tentunya motivasi menurut versi panjenengan dari mengkaji beberapa ahli. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah bla 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 bla. Jadi panjenengan merangkum dari beberapa itu. Dan jangan lupa Pak, indikatornya apa? Nah, indikator inilah nanti yang kita gunakan untuk menyusun instrumen sebagai tolak ukurnya ya. Tuh. Begini Bu. Tadi kan Ibu berbicara referensi. Ini saya juga sempat mengalami kegalauan karena akhir-akhir ini kan tidak salah itu kan katanya yang namanya referensi itu harus sumber-sumber yang terbaru gitu. Itu minimal atau maksimal berapa tahun buku itu dikatakan kedaluarsa atau tidak? Ya, kalau di dunia pendidikan itu 10 tahun Pak. 10 tahun? Iya, 10 tahun kecuali yang monumental. Kalau monumental dan buku itu sudah tidak ada yang memperbarui lagi ya boleh. Oh gitu, artinya ya itu tadi. Saya juga mau bertanya, kalau
dipersyaratkan buku itu paling tua adalah 10 tahun, sementara tidak ada buku referensi lain yang memenuhi syarat itu. Adanya buku yang kedaluarsa itu tadi dalam tanda kutip lah itu. Monumental, Pak. Oh gitu ya. Yang monumental, ya, yang misalnya kayak bukunya siapa Pak yang ahli Polya misalnya. Ya. Tidak ada yang baru lagi, ya terpaksa itu kita gunakan. Tapi kalau masih ada keterbaruan, ada lagi yang kita memang harus mencari. Coba browsing. Nah kalau memang tidak ada, memang sudah tidak terbit lagi. Tapi kalau biasanya Mbak Google kan pinter itu. Yeah. Kita browsing motivasi itu sudah satu deret. Nah, kita bisa menggunakan buku elektronik. Di perpustakaan daerah kan juga ada itu buku elektronik yang bisa kita akses. Begitu. Ya. Tidak harus dalam bentuk fisik Bu ya? Ya, itu dalam bentuk fisik. Elektronik. Buku elektronik kan juga sebenarnya itu sama seperti fisik, hanya dalam bentuk elektronik kan gitu, Pak. Berbeda dengan jurnal yang ada di internet yang harus di-download, beda lagi ya. Dan katanya dari PTK itu sebenarnya bisa diturunkan menjadi beberapa karya ilmiah. Itu apa benar? Bisa, bukan diturunkan ya Pak. Jadi PTK setelah jadi ya Pak. Setelah PTK jadi ini kita syarat untuk salah satu syarat dari 4 atau 4B itu kan harus mempunyai jurnal. Nah, jurnal itu isinya apa? Artikel. Nah, artikelnya didapat dari mana? Ya dari PTK itu. Salah satunya ya. Apakah artikel itu harus dari PTK atau mungkin bisa tidak. Salah satu keuntungan kita buat PTK di samping dapat nilai PTK bisa kita buat artikelnya. Betul, gitu. Mungkin dengan selingkung yang berbeda ya Pak. Jadi kalau di artikel itu mungkin sering dibatasi jumlah kata dalam judul itu hanya 12 kata. Sedangkan kalau di PTK itu kan lengkap. Nah, disinilah butuh kepiawaian seorang penulis untuk mengubah dari laporan PTK ini menjadi sebuah artikel yang dimuat di jurnal. Begitu. Iya. Oke. Dengan demikian, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi teman-teman Bu. Jadi yang selama ini di masa pandemi mengalami kegalauan, wah kalau seperti ini saya tersandra ya. Tersandra untuk bisa naik pangkat, khususnya adalah ke 4A dan seterusnya, dikarenakan bahwa PTK itu merupakan syarat wajib, sementara di masa pandemi tidak memungkinkan melakukan PTK. Tapi ternyata berdasarkan penjelasan Ibu tadi sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dan yang diukur atau yang diteliti itu tidak harus berupa masalah yang kaitannya dengan nilai dalam arti prestasi, tapi karakter saja pun boleh. Artinya apa masalah real yang kita hadapi saat itu gitu. Betul, masalah yang ada di kelas kita, kelas maya kita. Oke. Kemudian untuk apa ya Pak, mungkin juga kegalauan teman-teman itu dalam menyusun instrumen Pak biasanya. Betul. Biasanya kesulitannya di sana. Nah, mungkin ada kiat-kiat Bu. Iya. Trik. Nah, sebelum sampai di sana Pak, ini mumpung ada kesempatan kita saring ya, berbicara ringan. Saya kan sering minta waktu itu juga. Iya enggak? Terbang ke sana. Iya. Saya berkecimpung di dunia penelitian itu kadang resah Pak, resah dan apa ya? Melihat karya teman-teman, esensinya belum didapat. Jadi sebenarnya dalam menyusun karya ilmiah itu yang harus perlu diperhatikan teman-teman selain apik tadi ya, ada asli, perlu, ilmiah, konsisten. Nah, selain apik itu adalah bagaimana teman-teman bisa ada menyusun karya ilmiah itu ada benang merahnya. Iya, benang merah saya sebutkan, benang merah dari judul sampai lampiran. Nah, itu yang sering dilupakan. Judulnya mengatakan ada keaktifan dan hasil belajar, tetapi di rumusan masalahnya tidak ada keaktifan. Ya, hanya diangan-angan bahwa kalau anak itu aktif kan tentu nanti hasil belajarnya kan meningkat. Jadi yang diukur hanya hasil belajar. Ya, itu yang sering dilakukan begitu. Jadi kalau di instrumen itu sudah ada 2 variabel, tadi misalnya keaktifan dan hasil belajar, maka di rumusan juga muncul 2 variabel. Di tujuan, indikator juga. Nah, nanti di bab 2 yaitu kajian ilmiah juga ini harus muncul semuanya. Ya, contoh seperti keaktifan
ukuran panjenengan dengan saya di kelas saya mungkin berbeda. Ya. Nah, di sini kita perlu membaca dari pendapat para ahli tentang keaktifan itu apa saja. Kemudian indikatornya itu sudah harus tertulis di bab 2. Nah, indikator berhasil atau aktif, bukan, dikatakan aktif, anak aktif ya. Ya, anak aktif itu yang seperti apa? Apa kalau anak hanya duduk diam begini, dia tidak aktif? Nah, itu ukurannya panjenengan nanti dari hasil referensi. Dari referensi ya, berarti tidak kita ngarang sendiri ya. Tidak. Kita nggak punya kapasitas itu. Nah, itu pentingnya kajian pustaka, Iya, Pak. iya. Nah, setelah kita membaca, kita menentukan, oh, menurut saya di penelitian ini dan untuk kelas yang saya teliti itu bahwa indikator keaktifan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, indikator ini nanti akan terimplementasi pada instrumen yang ada di lampiran. Jadi nyambung benang merah tadi yang saya katakan. Ya. Jadi bukannya bab 2 atau kajian pustaka itu ini apa? Kayak tempelan begitu loh, Pak. Yang penting ada pendapat ahli, bukan tapi nggak ada kaitannya. Nah, sering itu nggak ada benang merahnya begitu. Jadi ini nanti akan terimplementasi di lampiran indikator-indikator itu tadi. Beda dengan prestasi atau hasil belajar yang berupa nilai ya. Itu kan bentuk tes. Gitu, Pak. Sebenarnya kan tidak sulit, Pak. Nah, nanti di apa ini di bab 4 itu juga membahasnya ya 2 variabel itu sampai kesimpulan juga 2 variabel itu. Itu yang dimaksud benang merah ya. Iya, benang merah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman yang mungkin belum pernah atau mungkin sudah pernah tapi ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu tadi belum memenuhi kriteria. Nah, benang merah tadi benang ya. merah. Oke. Bukan benang hijau ya, Pak. Iya. Benang merah. Oke, terima kasih Bu atas berbagi ilmunya dan sekali lagi Ibu menyempatkan waktu untuk memenuhi sama-sama, Pak. undangan kami dari MGMP Matematika Kota Semarang. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih dan mungkin Ibu bisa memberikan closing. Untuk teman-teman gitu. Teman-teman para pemirsa Matematika Channel MGMP Kota Semarang, marilah kita sebagai guru selalu meningkatkan keprofesionalitas kita di dalam mengajar meskipun di masa pandemi. Jangan surut bahwa masa pandemi tidak menutup kita untuk berhenti berkarya, tapi teruslah berkarya demi anak bangsa dan jangan lupa bahwa ada anak-anak yang harus kita layani di sini. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Nining. Beliau Kepala SMP Negeri 1 Semarang. Beliau adalah pernah menjuarai lomba PTK tingkat provinsi dan beliau juga salah satu tim penilai angka kredit Kota Semarang. Telah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, bersemangat untuk bisa berkarya meskipun di masa pandemi. Masa pandemi bukan berarti kita harus tiarap, bukan berarti kita harus berhenti untuk berkarya, justru ini menjadi tantangan. Justru ladang karyanya lebih banyak, Pak. Lebih banyak lagi. Iya, tantangannya lebih banyak dan lebih besar. Dan tadi yang diukur tidak harus prestasi tapi bisa karakter. Betul sekali. Lebih-lebih di masa pandemi ini kalau kita kesulitan mengukur karakter, justru yang jadi masalah tadi prestasi ya Bu ya. Justru yang jadi masalah kelihatannya lah dominan di karakter. Nah ini yang mungkin bisa menjadi termasuk juga motivasi belajar. Ya, motivasi tadi. Jenuh kita. Karena anak-anak jenuh. Iya. Ya. Gurunya juga mungkin begitu. Oh, begitu Pak. Oke, saya kira demikian para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang bisa dibagikan oleh Ibu Nining ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita tindak lanjuti, kita realisasikan dalam sebuah karya sehingga kita tidak terkendala oleh masalah apapun termasuk pandemi ini, tetap bisa berkarya dan juga bisa untuk meningkatkan karir kita. Betul sekali. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama Pak. Insya Allah lain kali kami berharap Bu Nining bisa hadir kembali di forum ini. Insya Allah. Sampai demikian para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan, tetap di
Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.